Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang polimorfis. Apa itu polimorfis? Jadi polimorfis itu adalah kelas-kelas yang berbeda tetapi berasal dari satu orang tua yang sama. Polimorfis itu memiliki dua jenis, ya, override dan overloading. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya ya. Polimorfis artinya adalah banyak bentuk. Jadi kita dapat membuat sebuah kelas override yang sama pada suatu metode yang berasal dari kelas induk, gitu ya, sehingga memiliki perilaku yang berbeda juga. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada jenis-jenis sapi, ya, di mana sapi ini memiliki berbagai macam warna, dan ketika mereka mengeluarkan suara itu berbeda-beda juga. Nah, seperti itulah polimorfis. Mereka semua namanya sapi ya. Mereka sapi, tetapi setiap masing-masing sapi itu memiliki kriteria, karakteristik, dan sifat yang berbeda-beda. Seperti itulah konsep dari polimorfis. Itu ya. Kita bahas terlebih dahulu overriding. Jadi overriding ini sebuah fungsi atau metode dari superkelas, kelas induk yang ditulis kembali pada subkelasnya atau kelas anak, tetapi dengan isi atau sifat yang berbeda. Seperti itu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Aturan yang ada di pada overriding yang harus kita ketahui adalah, pertama, parameter pada fungsi atau metode overriding di subkelas atau kelas anak harus sama dengan parameter yang terdapat pada superkelas atau induk. Terus, kedua, aturan hak akses pada fungsi overriding di subkelas tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode atau fungsi pada kelas induk. Misalkan visibilitasnya itu harus public, gitu ya. Ya, contoh di sini ya. Terdapat ada 3 kelas. Pertama kelas binatang, dan yang kedua adalah kelas mamalia. Di mana kelas mamalia ini adalah turunan dari kelas binatang. Seperti itu. Dan kelas penggunaan overriding ini digunakan untuk kelas main. Pemrosesan metode agar isi metode dapat ditampilkan di layar monitor. Nah, lihat di sini ya. Di sini ada di dalam kelas binatang itu ada 2 atribut, yaitu atribut berkembang biak dan atribut bergerak. Sedangkan di kelas anaknya, mamalia, itu ada kelas bergerak dan kelas berlari. Nah, yang manakah kelas yang diturunkan, yang manakah atribut yang diturunkan oleh binatang ke mamalia? Yaitu kelas bergerak. Nah, kelas bergerak ini tadinya tidak dimiliki oleh kelas mamalia. Karena ini satu turunan, maka kelas bergerak ini diturunkan oleh, atribut bergerak ini diturunkan oleh kelas binatang ke kelas mamalia. Sehingga di kelas mamalia ada atribut bergerak atau variabel bergerak. Begitu. Apakah kita bisa menurunkan atribut berkembang biak? Ya, bisa. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Sekarang di kelas mamalia, di sini ada atribut berlari. Apakah di dalam kelas binatang ada atribut berlari? Tidak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan karakteristik asli yang dimiliki oleh kelas mamalia atau kelas anaknya. Seperti yang telah kita ketahui tadi anak kembar, bahwa anak kembar dapat memiliki turunan dari kedua orang tuanya. Dan anak kembar ini memiliki karakteristik asli dari sifatnya, bawaan sifatnya itu sendiri. Kalau di sini digambarkan dengan atribut berlari, bahwa ini adalah sebagai karakteristik asli kelas anaknya, yaitu kelas mamalia. Sedangkan kelas bergerak, ini adalah kelas yang diturunkan oleh orang tuanya, yaitu kelas binatang. Seperti itu. Sedangkan atribut berkembang biak ini tidak diturunkan. Nah,
Untuk penggunaan class overriding ini sudah kita bahas, ini hanya untuk memproses metode saja ya, supaya akan nanti ditampilkan. Nah, mari kita lihat script berikut. Script Java ini adalah terjemahan dari dua kelas yang telah kita buat ini. Ya, kita lihat di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya. Nah, jadi di sini ada public kelas binatang, di mana kelas binatang ini digunakan sebagai kelas induknya memiliki metode bergerak. Nah, ini adalah metode ya. Ini adalah metode yang disebut dengan metode. Metode ini disebut overriding karena tidak memiliki parameter. Di sini tidak memiliki parameter. Parameter itu variabel, ya. Nanti akan ada bahasan selanjutnya untuk overloading. Jadi kelas binatang ini dia memiliki metode atau memiliki sifat binatang bergerak sesuai kemampuannya. Nanti akan ditampilkan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu berkembang biak ya. Yang ini berkembang biak. Berkembang biak. Public void berkembang biak. Ini adalah sebuah metode berkembang biak yang dimiliki oleh kelas binatang. Sistem out print line, binatang berkembang biak sesuai kemampuannya. Oke, sekarang di sini ada perilaku-perilaku yang dimiliki oleh kelas binatang, yaitu kelas bergerak dan metode bergerak dan metode berkembang biak. Nah, kedua metode inilah yang nantinya akan diturunkan kepada kelas anak. Ya, kita lihat kelas anaknya. Nah, sekarang di sini kita lihat di sini public kelas mamalia extends binatang. Extend itu sudah kita bahas, yaitu pewarisan, ya. Jangan lupa bahwa extend, jika ada extend itu berartinya adalah pewarisan. Bahwa mamalia ini adalah turunan dari binatang. Pada mamalia, sifat dari kelas binatang itu diturunkan melalui metode bergerak ini. Metode bergerak ini sumbernya dari kelas binatang. Gitu ya. Sifatnya ini adalah yang diturunkan oleh kelas binatang ke mamalia. Kita lihat. Bergerak ada ya. Tetapi meskipun metodenya sama, ternyata sifatnya berbeda-beda. Kalau di sini sifatnya metode bergerak ini sifatnya binatang bergerak sesuai kemampuannya. Kalau di sini metodenya bergerak tetapi sifatnya mamalia bergerak sebagian besar dengan kakinya. Itu sudah berbeda kata-katanya ya. Meskipun metodenya sama, bergerak, di sini bergerak. Nah, sekarang dalam kelas mamalia dia memiliki variabel atau atribut berlari. Atau di sini bisa kita sebut metode berlari yang tidak dimiliki oleh kelas binatang. Ini merupakan sifat asli dari kelas mamalia. Sebagian mamalia dapat berlari. Isi dari metode tersebut. Nah, sekarang kita gunakan kelas overriding untuk menampilkan isi dari setiap metode tersebut. Melalui kelas penggunaan overriding ini, maka setiap metode akan diproses lalu ditampilkan di layar monitor. Kita buat terlebih dahulu konstruktornya binatang B sama dengan new binatang. Mamalia M sama dengan new mamalia. Binatang BM sama dengan new mamalia. Kenapa ini hurufnya BM dan BM? Nah, karena B ini adalah inisialisasi untuk kelas, bukan kelas tapi metode yang terdapat pada masing-masing kelas. Bebas saja, tidak perlu huruf B, tidak harus huruf M dan tidak harus huruf kata BM.
Mau misalkan A, binatang A sama dengan new binatang. Mamalia B sama dengan new mamalia. Tetapi di sini kita diidentikan dengan singkatan dari setiap kelas tersebut, sehingga tidak terlalu jauh dengan maknanya. Misalkan binatang inisialnya B, mamalia inisialnya M. Binatang BM sama dengan new mamalia, itu artinya bahwa BM ini singkatan dari binatang dan mamalia yang sudah digabungkan. Kelas yang sudah digabungkan. Contoh seperti ini. Binatang B sama dengan new binatang, bahwa kelas binatang dipanggil metodenya ke kelas binatang. Terus kelas mamalia dipanggil metodenya untuk kelas mamalia. Sekarang metode yang ada di kelas binatang dipanggil oleh kelas mamalia. Ini. Sehingga kita panggillah melalui inisialisasi ini. B titik bergerak artinya bahwa metode yang ada di kelas binatang, yaitu metode bergerak dipanggil. Kedua, M titik bergerak artinya metode yang ada di kelas mamalia dipanggil juga. Metode bergerak yang ada di kelas mamalia dipanggil. Setelah itu, BM titik berlari, kelas berlari yang terdapat pada kelas mamalia dipanggil. Dan BM berkembang biak, BM titik berkembang biak, yaitu kelas yang terdapat pada kelas binatang dan mamalia dipanggil juga. Maaf, bukan kelas ya, tapi metode. Metode yang terdapat pada kelas binatang dipanggil. Dan binatang bergerak. Dan binatang berkembang biak sesuai kemampuannya. Jadi seperti itu. Itulah maksud dari overriding polymorphism. Di mana meskipun metodenya sama, tetapi karakteristiknya berbeda-beda. Gitu ya. Meskipun mereka memiliki metode yang sama, yang turunan dari induknya, meskipun seperti itu, tetap mereka memiliki sifat yang berbeda, isinya. Apakah bisa sama? Bisa saja. Tergantung dari kebutuhan. Nah, itulah dari overriding. Perhatikan contoh yang lainnya. Di sini ada dua kelas hewan dan kelas anjing. Di mana kelas hewan ini adalah sebagai induk dari kelas anjing. Dan kelas anjing adalah turunan dari hewan. Public kelas anjing extend hewan, dia memiliki metode yaitu suara. Ciri dari metode biasanya public void, selanjutnya nama metodenya. Public void suara, di mana suara ini adalah sebuah metode yang memiliki sifat atau output atau string atau apapun itu yang isinya suara anjing, gup. Itu isi dari kelas anjing, ya, yang tentu turunan dari hewan. Seperti itu. Lihat. Di sini metodenya sama, suara. Ini juga sama, suara, tetapi sifatnya beda. Sistem out print line info suara hewan, tetapi kalau di sini sistem out print line suara anjing, gup. Seperti itu ya. Sekarang domba. Di sini ada kelas domba, di mana kelas domba ini masih satu turunan dengan hewan, tetapi tidak satu turunan dengan anjing. Jadi dia masuknya ke hewan. Kalau turunan dengan anjing, menjadi seperti ini. Public kelas domba extends anjing. Tapi karena domba ini bukan turunan anjing, tapi turunan hewan, termasuk kriterianya hewan, sehingga menjadi public kelas domba extend hewan. Nah, domba ini memiliki sebuah metode dari turunannya bukan turunannya, maksudnya dari hewan, dari induknya. Jadi domba ini memiliki
metode dari induknya, yaitu suara. Di mana suaranya itu adalah suara domba, isinya embe. Nah, setelah itu kelas burung, instance hewan, dia memiliki metode yang berasal dari hewan, kelas hewan, yang berisi suara burung. Nah, sampai di sini mengerti ya. Seharusnya kita sudah mengerti apa itu konsep dari polimorfis. Nah, metode ini dapat memudahkan kita sebenarnya untuk membuat sebuah cut. Nah, kelas burung ini memiliki sebuah atribut suara, ini disebut juga metode yang berisikan suara burung. Kalau domba B, kalau anjing gup. Tapi masih sama-sama suara. Suara, dan suara. Nah, sekarang kita lihat kelas mainnya, objek kelas polymorphism. Kita buat konstruktornya untuk memanggil setiap kelas, untuk memanggil metode dari setiap kelas. Hewan, kita buat konstruktornya hewan sama dengan new hewan. Hewan 1 sama dengan new anjing. Hewan 2 sama dengan new domba. Hewan 3 sama dengan new burung. Di mana ini berfungsi untuk memanggil metode suara dari kelas induk ke kelas anaknya. Di mana hewan itu turunan, di mana anjing itu adalah turunan dari hewan, domba juga turunan dari hewan, dan burung juga turunan dari hewan. Nah, setelah itu kita panggil hewan titik suara, hewan 1 titik suara, hewan 2 titik suara, hewan 3 titik suara. Ini diambil dari sini, dari konstruktor ini. Di mana hewan titik suara, hewan 1 titik suara, hewan 2 titik suara, dan hewan 3 titik suara berisi suara-suara ini. Ya. Silakan boleh dicoba melalui NetBeans ya. Boleh, silakan. Hasilnya seperti apa? Sekarang kita akan membahas overloading, masih dengan polymorphis. Overloading adalah suatu kelas metode dengan nama yang sama, namun memiliki parameter atau atribut yang berbeda. Aturan penulisannya, nama metode harus sama, parameter harus berbeda, tipe kembalian boleh sama atau berbeda. Kita lihat dua kelas dari sini. Di sini ada 2 kelas, namanya centang overloading. Yang satu adalah kelas overloadingnya, dan yang satu adalah kelas main. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat script. Nah, di sini ada satu kelas contoh overloading, di mana ada metode namanya jumlah. Nah, jumlah ini memiliki parameter, ini yang disebut parameter. Integer A, integer B. Inilah yang disebut parameter. Di sini ada 4 metode, jumlah, tetapi parameternya berbeda-beda. Itulah overloading. Contoh, lihat. Integer A untuk metode yang pertama, jumlah yang pertama, integer A, integer B. Di mana prosesnya adalah variabel A dijumlahkan dengan variabel B. Sekarang kita lihat metode jumlah yang kedua dengan parameter integer A, integer B, dan integer C. Perbedaannya dengan metode jumlah yang pertama terdapat pada parameter. Kalau yang pertama memiliki 2 parameter,
Kalau yang ketiga memiliki, kalau yang kedua memiliki 3 parameter. Sehingga prosesnya menggunakan operator penjumlahan A tambah B dan tambah C. Untuk ini beda. Kalau ini dengan penjumlahan dengan 2 variabel, kalau ini dengan 3 variabel. Sekarang, untuk metode jumlah yang ketiga, double A parameternya dan integer B. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu terdapat pada tipe data. Kalau tipe data A yang di sini adalah double, bilangan pecahan. Kalau misalkan yang ini, yang kanan, variabel B, parameter B, ini menggunakan integer. Persamaannya yaitu dengan metode jumlah yang ke-1. Tetapi bedanya pada tipe data. Berbeda. Sekarang metode yang keempat tetap terdapat 2 parameter. Parameter B dan parameter A. Tetapi ini dibalikan. Kebalikannya dari metode yang ketiga. Metode yang ketiga yang ini. Kalau ini dibalik, integernya jadi parameter yang pertama dan double tipe datanya jadi parameter untuk parameter yang kedua. Sehingga jika dijalankan maka akan jadi seperti ini pada kelas main. Kita buat konstruktornya memanggil setiap metode yang terdapat pada kelas, setiap kelas. Contoh overloading CO ini adalah konstruktornya boleh apapun, inisialnya boleh apapun. Kalau di sini contoh, karena CO itu contoh. Seperti itu. Nah, CO titik jumlah ini untuk metode yang pertama, metode jumlah yang pertama. Kita isikan dengan nilai 83,32. Kenapa hanya ada 2? Karena variabelnya ada 2. Terus CO titik jumlah 34,454,432. Karena variabelnya ada 3. Kita lihat A, B, C. Ini mewakili. Sehingga nilai-nilai yang terdapat pada metode ini akan dikirimkan ke variabel, ke parameter yang terdapat pada setiap metode. Ke sini. CO jumlah 34,34. Untuk nilai pemisah koma itu ya, bukan berarti koma. Bukan berarti nilai pecahan. Kalau nilai pecahan dipisahkan dengan titik. 34,43 untuk variabel A dan variabel B-nya 34. Nah, untuk yang ini. Double. Karena double, tipe datanya, double itu kan pecahan tipe datanya. Sehingga nilainya. Nah, jika dicoba, maka hasilnya berapa? Silakan dicoba. Nah, baik, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.